Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang fitri ini, hari yang bergembira ini, kita bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dengan keluarga, dengan handai tolan, dengan tetangga, dengan saudara-saudara yang sangat menggembirakan. Kenapa? Setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, selama 1 bulan itu kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Ini adalah sesuatu yang memang menjadi kewajiban kita, tapi kita pada hari ini merasakan kegembiraan. Kenapa? Karena kita telah selesai. Kemudian selesainya kita melaksanakan puasa ini tentunya harus kemudian kita tata, kita atur kembali untuk bisa menyelaraskan, untuk bisa menindaklanjuti makna puasa, kemudian Idul Fitri dan kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita memaafkan saudara-saudara kita? Sudahkah kita berlapang dada? Sudahkah kita saling bersilaturahmi? Lah inilah yang tentunya menjadi yaitu harapan-harapan agar kita itu bisa lakukan. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, orang ingin berkumpul dengan keluarga dengan butuh biaya banyak. Keluar kota, keluar daerah, hanya untuk kumpul dengan keluarga. Ini luar biasa. Mereka harus naik transportasi dengan berhari-hari agar sampai di kampung halamannya. Ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dan mengharukan. Kenapa seperti itu? Kenapa kok tidak hanya kemudian kirim video, kirim telepon atau apa, atau menelpon? Tidak cukup dengan itu. Perjumpaan fisik, perjumpaan secara lahiriah itu yang membuat hubungan kita itu semakin baik, yaitu silaturahmi. Tentunya silaturahmi ini menjadi hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Kita butuh bersilaturahmi. Karena hakikatnya manusia itu makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, membutuhkan uluran tangan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Maka butuh silaturahmi. Silah yang bermakna menyambung, rahim yang bermakna kasih sayang. Oleh karena itu, sesungguhnya makna secara keluarga dengan ikatan darah atau yang serahim seperti itu. Nah, maka ini sangat penting. Makna silaturahmi itu adalah laisal wasila bil mukafi. Silaturahmi itu bukan menyambung silaturahmi dengan orang yang berbuat baik kepada kita, membalas kebaikan, kemudian kita balas kebaikan orang tersebut. Bukan seperti itu biasa. Orang yang datang kepada kita dengan baik-baik, kita membalas kebaikannya, itu hal yang biasa. Tapi yang istimewa adalah yaitu walakinal wasila alladzi idza utiat rahimuhu wasallahu, yaitu orang yang menyambung silaturahmi, yaitu adalah orang yang menyambung dengan orang yang telah memutus silaturahmi. Ini yang berat dan ini yang istimewa. Sangat sulit sekali kalau orang sudah kemudian memutus dengan mungkin landasan kebencian atau sesuatu yang punya masalah-masalah, tapi dia kembali untuk merajut hubungan silaturahmi. Inilah yang paling hebat. Ini yang luar biasa. Bisa enggak kita seperti itu? Artinya adalah ketika orang lain berbuat tidak baik kepada kita, kita mendekat berbuat baik kepadanya, mengulurkan tangan kepadanya. Inilah yang namanya silaturahmi. Menghubungkan yang putus, menyambung yang sudah renggang, merapatkan kembali. Inilah silaturahmi. Oleh karena itulah, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala ada sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Kadangkala kita dekat dengan teman-teman sejawat, tapi kita kurang dekat dengan kerabat kita yang sedarah. Kurang dekat dengan keluarga kita. Dengan orang lain kita subyo-subyo dengan segala macam, tapi dengan kerabat kita tidak seperti itu. Kita diingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ingatlah
kita diwajibkan menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan silaturahmi yang paling hakiki, yaitu hubungan kita, hubungan langit, hubungan kita dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Tapi jangan lupa wabil walidain ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini silaturahmi kedua kita dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah wabizil qurba, dengan kerabat kita. Nah, ini maka momentum Idul Fitri, hari kemenangan, hari raya ini saatnya kita untuk menghilangkan ghil, perasaan-perasaan yang tidak baik, suudzon, prasangka-prasangka, kita lepas, kita berlapang dada, kita bersilaturahmi dengan keluarga kita. Dengan tekad kita untuk menjambung silaturahmi. Mungkin kalau tidak pernah ketemu ada kerenggangan, ketika bertemu akan kemudian merekatkan kembali hubungan yang tidak baik. Ini adalah perintah agama. Ini bukan sekedar budaya, tapi ini landasannya adalah agama. Maka dengan landasan keagamaan inilah, maka orang bersilaturahmi itu akan ada keikhlasan. Meskipun jauh, meskipun dia harus berjam-jam, berhari-hari naik bis misalnya, atau keluar banyak dengan naik kereta, naik pesawat, tapi kalau kita niati ibadah, maka menjadi pahala. Setiap perjalanannya, disitulah kemudian pahala dia peroleh. Inilah yang sangat luar mengharukan sekali para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketemu dengan keluarga, saling berangkulan, bercerita pengalamannya, bercerita hal-hal yang baik, hal yang atau suka dukanya. Ini kan sangat indah sekali. Sekali lagi, kenapa kita hidup sekali tidak merasakan kebahagiaan? Kenapa kita hidup sekali kok senangnya memukul tidak merangkul? Maka kita sering merangkul. Jangan suka memukul orang lain sehingga menyakiti hati orang lain. Ini kesempatan. Maka di hari yang fitri ini, di hari raya kemenangan ini, mari kita lapangkan dada, kita saling bermaaf-maafkan. Wa'fu wal yasfahu, memaafkan dan berlapang dada, membuka lembaran baru sehingga ke depan jauh lebih baik. Nah, pemirsa yang berbahagia, setelah kemudian sekian lama melakukan perantauan misalnya, dengan segala apa yang dia lakukan dengan suka dukanya, kemudian tiba saatnya untuk kembali ke kampung halaman. Inilah yang sangat dinanti-nantikan, itulah yang sangat dirindu-rindukan. Ini luar biasa. Oleh karena itulah, sekali lagi selamat merayakan kemenangan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama berpuasa di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh, dan selamat untuk berkumpul dengan keluarga. Bagi yang mungkin belum bisa, satu saat mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarganya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.